Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Bismanevia Lydia. NPM 19.040 akan menampilkan CSS yang berjudul tentang hubungan kebutuhan perawatan ortodontik dengan status periodontal, karies gigi, dan faktor sosiodemografi yang dibimbing oleh Dr. Gigi Cornelia M. Biomed. Lalu masuk ke pendahuluan, di mana malokusi didefinisikan sebagai ketidakteraturan gigi atau penempatan lengkung gigi yang salah di luar kisaran ideal. Selain penyimpangan gigi atau rahang ini, malokusi dapat menyebabkan masalah periodontal, gangguan fungsi mulut seperti pengunyahan, menelan, dan bicara, dan juga masalah psikososial terkait dengan gangguan estetika dentofacial. Mengingat fakta bahwa perawatan ortodontik ini memakan waktu dan mahal, informasi terperinci tentang prevalensi dan distribusi malokusi sangat penting untuk perencanaan perawatan ortodontik dalam sistem kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan maloklusi ortodontik dengan status periodontal, karies gigi, dan status sosiodemografi. Nah, itulah tujuan dari penelitian. Lalu masuk ke metode. Masuk ke populasi, di mana populasinya adalah 836 siswa, dengan 384-nya adalah pria, dan 452-nya adalah siswa wanita, anak-anak sekolah antara 11 sampai 14 tahun. Lokasinya itu dilakukan di Sivas, Turki. Tindakannya pertama itu ada kuesioner. Memberikan kuesioner itu untuk menentukan kondisi sosial ekonomi siswa, untuk mensurvei pendapatan bulanan orang tua dan status pendidikan. Kedua ada Score Treatment Priority Index atau TPI, digunakan untuk menentukan tingkat keparahan malokusi. Lalu ketiga ada CPITN, itu untuk menilai status periodontal. Lalu alat yang kita gunakan itu ada kaca, prop, dan prop indeks periodontal komunitas, itu untuk mengukur overjet, overbite, open bite, dan ketidakteraturan gigi. Itu dilakukan semua di bawah cahaya buatan. Lalu Treatment Priority Index atau TPI menggunakan hubungan gigi seri horizontal dan vertikal, perpindahan gigi, dan oklusi segmen bukal. Lalu ada CPITN, itu untuk mencatat status periodontal dengan skor 0 adalah sehat, 1 adalah perdarahan saat probing lembut, 2 adalah kalkulus atau faktor plak retensi lainnya, 3 kantong dangkal dengan 4-5 mm, lalu 4 adalah kantong dalam dengan 6 mm atau lebih. Untuk analisis, kita menggunakan SPSS untuk Windows versi 13, pengukuran TPI untuk jenis kelamin yang berbeda dibandingkan menggunakan uji T-Student, kelompok umur dibandingkan menggunakan analisis varians atau ANOVA, efek usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan ibu dan ayah, pendapatan bulanan orang tua, dan skor CPITN pada skor TPI diperiksa menggunakan uji Chi-Square. Ini dapat memberikan ukuran hubungan antara skor TPI, CPITN, dan DMFT. Lalu masuk ke hasil. Pada tabel 1 itu adalah pendapatan orang tua, dilihat persentase tertinggi itu adalah 400-600 euro dengan persentase 33,2%. Pada tabel 2 itu adalah status pendidikan orang tua, di mana didapatkan persentase tertinggi pada ibu itu adalah sekolah dasar dengan persentase 48,5%. Lalu pada ayah didapatkan persentase yang paling tertinggi di SMA dengan persentase adalah 38,8%. Ini adalah untuk edukasi dari orang tua. Untuk tabel 3 itu adalah skor dari TPI. Dilihat dari tabel, itu persentase tertinggi adalah Select Malocclusion dengan persentase adalah 41,2%. Untuk tabel 4 itu melihatkan perbandingan skor TPI dengan usia, jenis kelamin, pendidikan orang tua, dan penghasilan bulanan orang tua. Nah, di tabel itu memperlihatkan nilai TPI tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara murid dalam kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi yang berbeda, sebagaimana dihitung berdasarkan pendidikan ibu dan ayah, anak-anak, dan pendapatan bulanan dari orang tua. Lalu pada tabel 5 itu adalah perbandingan skor TPI dengan CPITN, didapatkan pada skor 0 itu adalah 36,6%, lalu skor 1-nya adalah 35,3%, skor 2-nya adalah 23,4%, dan skor 3-nya adalah 4,6%. Dengan demikian, pada skor 0 itu tidak memerlukan perawatan periodontal, dan pada skor 1 itu hanya membutuhkan instruksi kebersihan mulut. Begitu juga pada skor 2 itu hanya membutuhkan instruksi dan kebersihan mulut. Dan untuk skor 3 itu dibutuhkan kebutuhan terbesar untuk dilakukan pengobatan.
Nah, pada tabel 6 itu terlihat tidak ada hubungan yang signifikan yang ditemukan antara skor TPI dan CPITN. Koefisien korelasi antara skor TPI dan DMFT di sisi lain itu menunjukkan hubungan positif yang signifikan karena skor TPI meningkat pada skor DMFT yang lebih tinggi. Koefisien korelasi untuk hubungan antara skor CPITN dan DMFT juga signifikan. Skor CPITN meningkat dengan meningkatnya skor DMFT. Lalu diskusi. Hasil analisis statistik kami menunjukkan bahwa skor TPI itu tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan skor CPITN karena tidak menemukan hubungan antara jumlah plak kalkulus radang gusi dan kantung dengan prevalensi malkusi. Dari hasil penelitian, skor TPI dan DMFT berkorelasi positif, menunjukkan bahwa malkusi dikaitkan dengan gigi yang busuk, gigi yang hilang seperti yang diharapkan. Hasil kami ini mirip dengan penelitian sebelumnya, seperti Mete et al., Stahl and Grabowski itu menemukan bahwa anak-anak dengan pengalaman karies hampir 2 kali lebih mungkin untuk memiliki jenis malokusi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tanpa karies. Beberapa penulis juga menjelaskan hubungan malokusi dan karies gigi dengan kejadian karies proksimal yang tidak diobati pada molar primer atau kehilangan molar primer kedua yang mengarah ke penyimpangan molar permanen pertama ke depan, yang akhirnya menyebabkan perubahan dalam hubungan molar yang akan menyebabkan malokusi. Lalu di Turki, 75% dari biaya perawatan ortodontik itu ditanggung oleh layanan gigi umum untuk anak-anak hingga usia 18 tahun, terlepas dari kebutuhan perawatan ortodontik normatif. Hal ini menyebabkan klinik yang penuh sesak dan keterlambatan pengobatan bagi mereka yang mengalami malkusi yang sangat parah. Pada penelitian, kami membutuhkan lebih dari klasifikasi TPI untuk menilai kebutuhan perawatan individu dari berbagai perspektif, termasuk perawatan gigi dan kesadaran kesehatan mulut. Dengan informasi yang lebih rinci, kami dapat memilih pasien yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari perawatan ortodontik dan mencegah pemborosan sumber daya publik yang tidak perlu dan meminimalkan terjadinya hasil yang merugikan. Lalu masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun dari hasil penelitian itu tidak menemukan hubungan antara kebutuhan perawatan ortodontik dan kebutuhan perawatan periodontal, kami menemukan korelasi positif dengan skor TPI dan DMFT. Dengan demikian, mencegah anak-anak dari karies gigi akan mengurangi kebutuhan perawatan ortodontik di masa kedepannya. Kita juga harus mengatasi kesadaran kesehatan mulut dan anak-anak itu harus didorong untuk menghadiri dokter gigi mereka secara teratur atau melakukan kontrol yang berkala kepada dokter gigi. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.